tahun 74 kami berbondong-bondong pindah ke Langkat. Menuju Kampung Bali, kita harus nyebrang pakai getek. Jadi ini kita udah di atas getek, nanti kita lanjutkan perjalanan menggunakan mobil. Perjalanannya sekitar 20 menitan. 20 menitan. 20 menitan itu setelah nyebrang getek ya. Kalau nggak itu kita kelihatan kok. Sungainya nggak gede. Kurang lebih setengah jam ya setelah tadi nyebrang getek, kita kira sampai di Gapura Kampung Bali. Selamat datang di Kampung Bali. Ini ada di mana, Tra? Jadi ini ada di Desa Payatusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Jadi dari tadi kita udah ngelewatin apa ya? Perkebunan sawit ya. Iya, jadi Perkebunan nanti sawit. kita bisa membedakan tuh. Ini Kampung Bali, cuman ini juga udah bercampur dengan masyarakat suku lainnya. Cuman kita akan masuk ke kampung yang betul-betul pure Bali. Cuman dari start dari kampung ini sudah agak bercampur. Jadi yang membedakan rumah masyarakat Bali dengan masyarakat yang lainnya itu dari tempat sembahyang yang ada depan rumah. Jadi kalau ada tempat sembahyang depan rumah itu artinya mereka asli orang Bali. Kita akan lihat. Om Swastiastu. Sekarang kawan-kawan kita udah berada di Kampung Bali, tepatnya di depan Pura Agung Widya Loka Nata. Yes. Jadi kita udah bersama dengan dua wanita cantik tentunya. Gadis Terima di kasih. sini. Dua yang wanita cantik. Iya. Yang satu cantik kali. Oh iya, cantik kali aku dulu. Iya, jadi dua wanita cantik dan mereka juga sudah berpakaian ala Bali, perempuan Bali. Dan kita mau ngobrol-ngobrol bareng mereka. Bener ya, Terang ya? Iya. Kenalin dulu dong siapa Yap, aja ini. Baik, kenalan dulu yang pertama dari sebelah sini dulu. Nama saya Ayu Made Wulandari. Eh, Saya Salsa. udah kayak ini ya, Putri Bali itu ya? Iya. Oke. Ada Ayu, panggilannya Ayu dan ada Salsa di sini. Iya. Jadi mereka yang akan menemani kita untuk berkeliling di Kampung Bali ini dan kita juga mau jumpa sama ketua adat yang ada di sini. Jadi kita mau tanya gimana sih awal mulanya ada Kampung Bali di daerah Langkat ini. Soalnya kita excited juga ya, kok bisa ada Kampung Bali di daerah Langkat. Bener, apalagi aku tuh harusnya tadinya kan ke Bali nih orang. Ya aku juga loh. Apa gak sama kita tuh ke Bali tuh? Harusnya sama. Harusnya kita tadi bulan 5 ke Bali. Ya udah. Iya. Kita obati Iya. rasa rindu main-main ke Kampung Bali. Lanjut jalan-jalan. Cikon. Anjung Sofi. Kalau tadi kita berada di luar pura, ini Pura Penataran Agung Widya Lokanata, dan kali ini kita berada di bagian dalamnya, sudah sangat dekat dengan puranya ini dan bersama dengan kita sudah ada Bapak Pendeta yang akan kasih tahu informasi lebih banyak lagi tentang Kampung Bali, tentang pura ini juga. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Oke. Pak, boleh perkenalan Pak dulu terlebih dahulu kita biar lebih enak nih. Kita dapat informasinya dari Bapak siapa? Nama saya I Dewa Pudane, kelahiran di Denpasar. Kelahiran Denpasar ya Pak? Lahirnya tahun berapa Pak? Lahir tahun 1962. 1962. Berarti Bapak sendiri kemari dari tahun berapa Pak? Sudah Saya kemari mulai tahun 1963. 1963. Itu bencana itu Bandung. Oh, berarti ada bencana di Bandung. Iya, jadi kita juga mau tahu tuh Pak juga ya kan. Gimana sih asal mulanya Kampung Bali ini, kenapa bisa tiba-tiba ada Kampung Bali di daerah Langkat ini gitu. Dan memang mayoritasnya sini memang orang Bali semua gitu. Yang mana Sumut sama Bali ini jauh banget. Iya jauh banget, secara- beda pulau gitu Kalau kan. dilihat di Jadi peta. Bapak bisa cerita gimana asal mulanya ada Kampung Bali ini gitu Pak. Baik, kita angkat dari pertama kali kita memasuki ke Sumatera tahun 1963, yaitu dijatuhkan di perkebunan Tanjung Gabus. Perkebunan Tanjung Gabus. Ya, dikontrak kami 6 tahun. Sebagian sudah habis kontrak, sebagian kami pulang ke Bali. Sebagian tinggal di sini, maka disambung lagi kontrak 6 tahun lagi
tapi belum sampai 6 tahun, hanya sebatas 3 tahun baru kami memohon lahan ke Langkat ini melalui Agraria Langkat dan bekerja sama dengan Sukaduka Medan, Parisade Medan. Itulah yang mengajak kami ke Langkat ini. Oke. Pada tahun 1973 meninjau lahan ini, ternyata ada lahan ini, maka tahun 74 kami berbondong-bondong pindah ke Langkat. Berarti bisa dibilang Kampung Bali ini didirikan tahun 74 ya Pak? Tahun 1974. 74. Itu kira-kira pada saat itu Pak berapa keluarga yang Pada pindah kemana? saat itu adalah 50 kakak. 50 kepala keluarga. Dan itu semua adalah orang-orang Bali ya Pak ya? Orang Bali ada juga suku Jawanya, juga, tapi dia sudah memasuk Indo. Oh, sudah oke. memeluk Indo ya? Oke. Jadi Kampung Bali ini teman-teman sudah ada di tahun 74, tapi ada prosesnya terlebih dahulu. Tahun 63 masyarakat Bali yang dikontrak tadi untuk berada di perkebunan sudah sampai di tempat ini untuk bekerja ya Pak ya pada saat itu. Oke, berarti Bapak dari 63 itu masih usia setahun dong Pak? Itu pun kami sebenarnya 63 itu masih usia Oh, belum setahun penuh ya? Belum genap setahun ya Pak ya? Belum genap setahun. Oke, jadi kemarin itu ada kondisi Gunung Agung meletus Ya. dan harus mengungsi beberapa orang, tapi sekaligus dikaryakan juga ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi dalam ceritanya. Oke, berarti Bapak sendiri di sini sudah berapa tahun tuh? Dari 63, Dari tahun 74. 74, oh kalau di sini 74 ya? 74 ya. 74 di sini. Nah, itu udah, apakah dari tahun 74 itu sampai dengan sekarang Pak terjadi pertumbuhan jumlah penduduknya? Saya rasa kalau pertumbuhan sudah sangat besar, Sudah sangat besar. akan tetapi yang tinggal di sini hanya itu aja, tapi sudah memekarkan sayap melebar, lebih lebar lagi. Oh. Cuman tidak tinggal di daerah sini, sudah mengembangkan sayap. Mungkin sudah banyak juga yang tumbuh besar kemudian menikah dengan orang luar kemudian pindah ya Pak ya. Ya, Untuk luas Kampung Bali ini sendiri Pak kira-kira berapa luasnya? kalau luas Kampung Bali ini adalah kurang lebih ya 200 hektar Oh, luas sekali ya. untuk komplek Kampung Bali. Dan di situ juga jadi lahan pertaniannya warga ya Pak? Ya, ya. Oke. Berarti sekarang masyarakat Bali yang ada di Langkat ini mayoritas pekerjaannya petani gitu Pak ya. Pekerjaannya petani. Yang ditanam apa nih Pak? Apakah ada tanaman yang Yang khusus, khusus gitu gitu? Yang ditanam yaitu hanya kelapa sawit dan karet. Oh, kelapa Oke. sawit dan karet. Mungkin Jadi- tergantung daerahnya juga kan, daerah seperti ini cocok untuk lahan kelapa sawit dan karet. Pak, hal yang menarik ketika kami tadi tiba di sini itu bahwa setiap rumah itu punya lokasi namanya Tangga. sangrah itu untuk tempat beribadah ya Pak setiap harinya. Itu jadi sebuah ciri yang kan ada pura besar, Ya. ada juga di depan rumah masing-masing. Ya. Itu tandanya aktivitas menggunakan sangrah itu setiap harinya berapa kali Pak? Nah sekarang kan ini kan Hmm. dia mempunyai jadwal persembahyangan ada 3 disebut Tiga? tri. Tri. Itu hari biasanya dan hubungan. Hmm. Jadi 3 hubungan. Jadi 3 kali dalam satu hari kita menghubungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat jam 6, jam 12 siang dan jam 6 sore. 6 pagi, 12 siang Dan 6 sore. Oke, itu makanya kenapa setiap rumah kalau saya sih bilangnya seperti memiliki pura kecil di depan rumahnya gitu ya Pak ya. Oh, Itu untuk dalam satu dan keturunan. untuk satu keturunan. Ini baru untuk semua keturunan. Oh, pura yang Pura besar besar. ini untuk semua semua. keturunan. Kalau yang di depan rumah untuk satu keturunan. dan keturunan. Oke. Ini jadi dapat karena melihatnya tadi hampir semua rumah bahkan ya semua rumah punya tempat itu dan ternyata untuk satu keturunan dan pura besar untuk semua keturunan. Berarti kalau momen acara besar semua Semua. masyarakat ke pura ya Pak ya. Pura besar. Itu acara yang paling Besar. besar untuk dirayakan tuh di hari raya apa Pak? Nah kalau menurut Hindu tuh
sebenarnya yang besar itu semuanya besar, akan tetapi yang dirayakan dimegahkan adalah Galungan dan Nyepi yang Galungan. dimegahkan. Tapi sebenarnya ada poinnya, yaitu Galungan, Kuningan, Siwalatri, Saraswati, dan Nyepi dan hari jadinya pura. Oh, hari jadi. Hari jadi pura ini. Oke, kalau pura ini sendiri Pak udah berapa lama ada? Pura ini dibangun mulai tahun 1976. Oh, 76, 2 tahun setelahnya ya Pak ya. Ya. Dan sepertinya sudah mengalami pemugaran. Udah Udah ada ya Pak ya. Udah. Oke, baik. Jadi, Sekarang kita udah tahu dong gimana sejarahnya Kampung Bali yang ada di Langkat ini. yes, kenapa udah ada Kampung Bali tiba-tiba begitu jauh tuh dari sana Iya. ternyata ada ceritanya Gunung Meletus dan ada juga kontrak karya. Kontrak kerja ya Baik. kan. Akhirnya muncullah Kampung Bali ini. Iya, dan mereka adalah keturunan-keturunan. Iya. Kalau Bapak ini masih asli lahir di Bali. Di Denpasar ya, asli Iya, dari asli, Denpasar. ya. Tapi kalau Pasar ya. keturunan lahir di sini ya Pak ya, Iya. anak-anak lahir. Anak-anak. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk informasi yang dibagikannya. Kita mohon izin Pak untuk keliling-keliling pura. Boleh. Masuk Pak. Makasih sama banyak Pak. Di area pura ini juga ada jalan sedikit menurun, tidak terlalu jauh ya. Ada sumber mata air. Dan ini juga sumber mata air yang dipakai umat ketika dia mau bersembahyang. Tapi dijelaskan lagi, kita masih akan menjelaskan sama Pak Made untuk tentang mata air. Memang kami pertama kali tidak percaya adanya wahyu, tapi ternyata ada. Ini sebenarnya mata airnya adalah wahyu. Padahal ini pas di kaki bukit. Tapi disitulah kami timbul keyakinan, kami buatlah namanya Beji untuk tempat pengambilan air suci. Namanya Beji. Jadi dia prosesnya biasa, umat yang sampai di pura dia akan ambil ke lokasi ini dulu Pak, Iya betul. ambil mata air, Ya, dan kemudian dia baru kembali ke atas melaksanakan melaksanakan ibadah. Oke, jadi pertama ya ini ada sebuah wahyu yang diberikan bagi umat di sini, diberikan mata air sama-sama pencipta. Sebelum kita mengambil air suci yang ada di daerah ini, jadi kita jika ada permohonan atau keinginan, kita bisa menyampaikan permohonan kita di rumah kecil yang ada di sini. Setelah itu kita mengambil air suci untuk basuh wajah ataupun cuci kepala agar keinginan kita dapat terkabul. Kita akan masuk ke area puranya, area ibadahnya, dan saya tadi dikasih kain ini sama Pak Made, dan ini dipakai di sebelah sini pinggang untuk masuk ke ya. Dan buat teman-teman yang wanita yang saat ini sedang datang bulan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam area pura. Ini kita ada di dalam, dan di dalam ini kita bisa lihat sedang tidak ada acara ibadah apa-apa sehingga puranya dalam keadaan kosong. Tapi ternyata pura ini juga punya tempat-tempat yang berbeda. Coba dong kurang Coba dikasih. kita lihat juga tadi Pak ya, ada yang kecil, ada yang di tengah ini, dan itu seperti altar. Bapak bisa jelaskan ini tempat apa sebenarnya ini Pak? yang ini Balai Pewedan. Ini untuk Balai Pewedan. Untuk tempat. Oh, jadi ini yang kecil untuk tempat pendeta. Kemudian yang ini Pak Dan ada tiga ini tempat umat namanya Paru. Paruman. Jadi Paruman ini tempat umatnya ya. Jadi pendetanya di sana, umatnya di sini. Kemudian yang sebelah sana Pak itu seperti Yang itu ada ya altar, tempat apa Pak? tempat sesajen. Oh, jadi altar itu tempat sesajen semua. Ya, Begitu umat datang langsung diletakkan di sana Pak Ya, ya. betul. Oke. Kemudian Kemudian ambil tempat di Paruman. ya. menghadap kemari berarti Pak ya. Menghadap sana. Oh, menghadap ke sana. Ya, Oh, pendetanya sendiri di belakangnya gitu Pak. Ya. Oh, Beda ya? beda ya. Biasanya kan yang setahu kita gitu ya kan. Pendeta itu kita menghadap ke pendeta. Berarti ini kita belakang pendeta. Iya, Oh, kita menghadap ke altar. menghadap ke altar. Berarti altar itu cuma sesajen aja, tidak ada orang lain. Ada orang. Oke. Dan itu bangunan itu balai biasan. Balik Oke, biasa. itu boleh. Biasan. Piasan. Oh, balik Tempat piasan. berhiasnya para perempuan. Oh, tempat berhias. Makanya kalau kita bertamu, kami batas itu aja. Tapi Oh. rumput itu Heeh. ke sana nggak boleh, dan kemari boleh. Oh, oke.
khusus untuk orang yang memang sudah betul-betul di sini. Pak, biasanya kalau kita lagi acara sembahyang sesajen itu kira-kira apa aja tuh Pak? Cuman kita pakai hasil bumi, Hasil yaitu bumi. api, air, bunga, buah, daun. Api, air, bunga, buah, daun. Karena orang Bali kaya dengan seni, jadi daun itu diganti dengan Oh, tanur. iya diukir-ukir gitu Ya. Pak ya. Oh iya juga. Nggak sih. asal letak ya Pak ya? Ya. Nggak dipetik. Ya. Luar biasa. Kemarin pernah juga sih aku ikut kayak di Tanah Lot itu, kemarin kami masuk ke dalam kemudian Sebelah dikasih beras di kening itu tuh tandanya apa gitu Pak? Nah, di kening itu sebenarnya bahasanya memang kita sudah menerima anugerah. Oh, dikasih beras gitu Pak ya. Oke. Ini hari ini kita sudah berada di dalam kuburannya dan kita sudah bisa banyak dapat informasi yang dari hal-hal yang tadinya kita nggak tahu, sekarang kita udah tahu. Sekali lagi Pak, terima kasih Terima kasih Bapak. buat dampingannya selama keliling pura. Informasinya juga ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen belajar mengenai sejarah yang ada di Langkat, kenapa ada Kampung Bali di Langkat dan satu-satunya loh cuman di Sumatera Utara, Kampung Bali asli gitu kan. Jadi bisa kemari, bisa hubungi nanti kita kasih nomornya untuk bionya untuk yang Dan nanti juga bisa orang ditemenin sama kita kalau mau jalan ke Bali. Bali. Iya. Oke. Jadi kita sudah keliling-keliling pura ini nih, Pura Penataran Agung Widya Lokanata, dan kita juga tadi udah keliling semuanya, dapat informasi yang baik, dan terima kasih juga buat Ayu dan juga Sasa yang sudah menemani kita. Mereka hadir berdiri aja pun udah nambah semangat. Iya. Auranya beda ya? Auranya beda, nggak kayak auranya. Aura-auran. Iya. Aura-aura. Iya. Kenapa matanya lihat saya? Enggak apa-apa kok dia doang tadi. Baik, terima kasih ya sekali lagi buat Ayu dan juga Sasa. Terima kasih telah berkunjung. Kami tunggu kedatangannya. Yeah. Bye. Bye bye. Buat yang mau berkunjung nanti bisa lihat informasi lebih lanjut.